Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang SBDP di sini dengan pokok bahasan mengenal karya seni patung Nusantara. Anak-anakku sudah tahu patung, mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya patung. Bisa anak-anak jumpai patung itu di bisa di tempat-tempat wisata, bisa juga di tempat-tempat atau di tempat-tempat lain ya, atau mungkin ada juga yang bisa membuat sendiri patungnya, entah itu dari tanah liat atau mungkin dari bahan-bahan lain yang dibentuk seperti menyerupai sesuatu. Itu yang kita sebut namanya patung. Nah, ini patung apa itu? Patung adalah karya seni yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide seorang pencipta seni. Patung termasuk karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Patung bisa juga disebut sebagai seni bentuk, sebab patung memiliki bentuk-bentuk yang indah. Patung dapat berupa tiruan manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda yang dibuat dengan berbagai teknik. Jadi di sini kita perlu garis bawahi bahwa patung adalah sebuah karya seni yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi, gagasan, ide. Jadi ada ide seorang ingin membuat patung hewan, sapi, atau mungkin ingin membuat patung burung. Nah, ini bisa kita bentuk, kita lihat. Nah, ini bentuknya patung yaitu 3 dimensi. Kenapa dia dikatakan 3 dimensi? Dia karena punya bentuk. Kalau kita raba, itu dia punya bentuk kasar. Berbeda dengan karya 2 dimensi, seperti contoh lukisan, foto, atau mungkin gambar, itu semua termasuk karya 2 dimensi. Kenapa? Karena dia ketika kita sentuh, maka dia tidak kasar, rata. Jadi gambar itu kan rata, foto juga rata, tapi nampak seperti timbul. Tapi kalau patung memang dia itu bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita sebut 3 dimensi karena sama dengan di sini. Ini sebuah mouse komputer ya. Ini mouse komputer ini dia bentuknya 3 dimensi. Karena apa? Dia punya kalau kita raba ini kan punya bentuk dia. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya juga. Ya, ada tingginya. Berbeda dengan gambar misalnya, atau mungkin tulisan. Ini contoh tulisan di sini. Nah, tulisan ini dia tidak kalau kita sentuh ini dia kasar halus, maka dia disebut 2 dimensi. Kan anak-anakku sekalian, patung juga disebut sebagai seni bentuk sebab patung memiliki bentuk-bentuk yang indah. Ini kan masalah membuatnya nanti tergantung kreativitas masing-masing. Bisa kita praktekkan bahan-bahannya, entah bisa terbuat dari tanah liat, mungkin bisa dari batu, dari kayu, dari plastisin, bisa juga ya membuat patung dari plastisin. Bisa juga membuat dari lempung atau tanah liat tadi, atau mungkin dari bahan-bahan lain yang bisa dibentuk. Nah, tujuan dan fungsi patung. Di awal tadi Pak sampaikan bahwa patung orang membuat patung itu punya tujuan. Kalau dulu mungkin di zamannya Nabi Ibrahim, anak-anakku sudah tahu ya. Jadi zaman Nabi Ibrahim dulu patung itu dibuat sama orang, terus kemudian tujuannya untuk disembah kalau dulu ya. Kemudian kan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, maka dia telah membuat syirik, ya kan? Nah, ini salah satu tujuan fungsi patung. Tetapi kalau di sini di Indonesia, patung digunakan bisa untuk sebagai hiasan, bisa digunakan untuk sebagai cerita, bisa juga patung dibuat cerita dulu patungnya seperti ini, atau mungkin dibuat sebagai moto
moto apa namanya, simbol dari suatu daerah, bisa juga untuk patung. Nah ini salah satu contoh fungsi patung. Sampaikan tujuan dan fungsi patung. Yang pertama, tujuannya untuk patung religi. Apa itu patung religi? Sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Mungkin selain non Islam kan ada untuk beribadah itu kan, bukan untuk disembah ya kan. Ada di umat Buddha itu ada patung, namanya patung Siddhartha Buddha Gautama. Nah, di situ biasanya di wihara-wihara tertentu ada patungnya Buddha Gautama, Siddhartha Buddha Gautama. Itu kita sebut namanya patung religi. Kemudian yang kedua, patung monumen. Patung monumen sebagai sarana untuk memperingati jasa seorang kelompok atau peristiwa bersejarah. Mungkin anak-anakku pernah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru ada patung yang kalau ada di bundaran dekat kantor gubernur, ada patung itu ya. Patung seperti manusia yang sedang keluar dari dari air. Itu merupakan simbol atau logo, simbol dari suatu daerah. Patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Ini sebagai keindahan, ini sebagai fungsinya untuk memperindah bangunan. Jadi patung arsitektur sebagai contoh, kalau misalnya anakku pergi ke rumah orang, di depannya ada gapura, kemudian sampingnya ada patung, entah itu ada patung ular atau mungkin ada patung seperti orang bawa bawa pentungan itu ya, di gapura biasanya seperti itu. Apalagi di daerah Bali sana banyak sekali patung-patung yang seperti itu, bawa pentungan itu. Kepercayaan mereka kan itu sebagai dewa penjaga rumah. Tapi kalau kita di sini sebagai umat Islam kan, patung merupakan hal yang tidak diperbolehkan untuk sarana beribadah. Nah, kita harus hormati, kita hargai bagi agama lain yang menggunakan patung yang digunakan untuk sarana ibadah. Berikutnya fungsi patung, yaitu patung dekorasi sebagai penghias bangunan atau taman. Nah, ini mungkin anak-anak sekalian pernah pergi ke tempat tamasya atau tempat rekreasi. Di situ ada penghias tamannya berupa patung. Ya, mungkin di kolam renang atau mungkin di taman-taman bermain ada patungnya, atau mungkin di TK dulu ada patungnya juga. Nah, di TK ada patung hewan, ada patung jerapah, patung gajah, patung jerapah, patung gajah, patung kuda dan sebagainya. Nah, itu sebagai dekorasi ya. Kemudian patung seni. Nah, patung seni khusus untuk dinikmati keindahan. Jadi ini patung ini sengaja dibuat yaitu untuk dinikmati keindahan. Artinya dia tidak sembarangan untuk membuatnya. Jadi bagi orang-orang yang punya bakat seni di situ, dia bisa membuat patung untuk dijual. Kemudian bagi kolektor-kolektor yang punya punya duit untuk membelinya, dia rela tidak segan-segan untuk membelinya dengan harga yang mahal. Nah, ini kita sebut namanya patung seni. Kemudian yang selanjutnya patung kerajinan. Patung kerajinan ini untuk dinikmati keindahannya juga, serta dapat diperjualbelikan. Nah, mungkin anakku pernah membeli, ada mungkin berupa souvenir kecil. Kalau misalnya anak-anak ke tempat rekreasi, di situ ada souvenir kecil atau mungkin ya tidak begitu besar, terbuat dari kayu atau mungkin terbuat dari bahan-bahan lain yang dijual-belikan. Nah, di situ merupakan hasil dari kerajinan orang daerah tersebut. Itu sebagai kenang-kenangan, sebagai oleh-oleh. Nah, itu kita sebut namanya patung kerajinan. Contoh patung ya, terus kalian Pak Mus kasih contoh patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta.
Ini contoh patungnya ini ya, contoh patungnya, patung ini budaya adat Jawa ini. Kalau mungkin di daerah Jawa sana ini sebagai rajanya dan ini sebagai ratunya. Nah, ini ada patung Punokawan dari Yogyakarta juga. Kalau mungkin aku tahu, di sini ada yang mungkin namanya Semar, Petro, Gareng, Bagong. Mungkin anak-anak yang berasal dari Jawa mungkin tahu ini patung Semar, patung Petro, patung Gareng, patung Bagong. Mungkin kamu juga nggak begitu tahu salah satu itu seperti nama-nama itu kurang hafal. Ini contoh patung kamu ambil dari media internet. Kemudian pembuatan patung Nusantara. Nah, ini pembuatan patung Nusantara bermacam-macam bahannya. Ada yang berbahan lunak. Nah, bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah tanah liat. Patung bisa dibuat dari tanah liat, tadi saya sampaikan. Kemudian lilin, sabun juga bisa, atau plastisin. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak antaranya adalah butsir. Nah, nanti Pak Mus kasih tahu seperti apa sih butsir itu. Kemudian cetakan dan meja putar. Oh ya, meja yang bisa diputar itu. Terus kemudian pembuatan patung dari bahan lunak dilakukan dengan beberapa teknik. Contohnya berikut ini, bisa teknik ukir. Nah, kalau teknik ukir berarti pakai namanya butsir namanya. Terus kemudian yaitu teknik yang membuat patung dengan mengukir bahan yang akan menggunakan butsir. Butsir itu mirip tatah. Nanti kita Mus tunjukkan seperti apa sih butsir itu. Kemudian yang kedua teknik cetak tekan, ya dengan menekan-nekan, jadi tidak diukir, tapi dia ditekan-tekan, dipejet-pejet. Teknik membuat patung dengan cetakan dengan kemudian ditekan. Nah itu karena bahan lunak, atau mungkin ada cetakannya di situ ya, ada cetakannya mungkin berupa kayu, kemudian dikasih tanah liat, ditekan-tekan, terus kemudian lepas. Nah, jadilah sebuah patung yang sesuai dengan cetakan tadi. Kemudian teknik membentuk langsung, yaitu teknik membuat patung dengan membungkus langsung di atas meja putar. Nah, sama dengan tekniknya membuat gerabah. Gerabah itu dengan cara diputar gitu kan, diputar, terus kemudian nanti gerabah tersebut dibentuk. Nah, sama dengan kalau ini membuat patung yang mungkin ditekan-tekan seperti itu, ditekan-tekan dibentuk, misalnya membuat tangan, dipilin-pilin, membuat hidung, membuat mata, dan sebagainya. Nah, kita bahas nanti cara pembuatan patung. Ini kita akan tekniknya. Nah, alat dan bahan pembuatan patung dari bahan lunak. Nah, ini bisa tadi berupa sabun, berupa plastisin, berupa tanah liat. Ini adalah bahan lunak, semuanya ini bahan lunak yang untuk membuat patung. Nah, anak kan tentu sudah tahu sabun yang kita pakai untuk mandi, bisa kita buat patung, kita ukir bisa pakai cutter, bisa pakai butsir namanya alatnya ya. Kemudian pakai plastisin bisa kita, kan ada itu mainan anak-anak cetak-cetak itu kan bisa terbentuk. Kemudian tanah liat bisa kita ambil dari belakang rumah yang warnanya mungkin warna kuning agak lengket. Nah, ini untuk bahan lunak membuat patung. Nah, ini alatnya butsir. Nah, ini yang Pak Mus disebut butsir. Ini alat semirip dengan apa ya, dengan kalau bilang itu kayak tatah untuk mengukir kayu, untuk mengukir itu kan. Nah, ini alatnya seperti ini. Kemudian ini yang berupa cetakan terbuat dari kayu. Nah, cetakan kayunya lubang, nanti tekan-tekan di situ, kemudian dikeluarkan sampai terbentuk. Ini meja putar, ini bisa diputar, terus kemudian bisa kita bentuk juga untuk bahannya. Karena bahannya ini tanah liat, plastisin, sabun. Oke, sekarang kita bahas tentang bahan yang keras untuk membuat patung. Apa saja bahan keras? Bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Contoh bahan keras yaitu kayu, batu, kayu, dan marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu palu. Kita pakai palu, pahat. Nah, pahat ini tatah tadian, pahat ya.
palu, pahat, dan amplas. Kalau tadi yang untuk bahan lunak namanya butsir namanya. Kalau untuk kayu, untuk batu, untuk marmer ini pakai namanya pahat, dan amplas untuk menghaluskan. Pembuatan patung dari bahan keras memerlukan teknik tertentu, yaitu pahat. Teknik pahat dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Setelah membentuk menjadi bentuk yang diinginkan, permukaan bahan dihaluskan dengan bahan keras. Alat dan bahannya untuk pembuatan patung dari bahan keras. Batu ini bahannya ya, di batu seperti ini. Nah, mungkin sudah nggak asing lagi dengan batu, sering mengenal batu, kayu, dan juga marmer. Ini batu juga, ini batu marmer. Bukan bahan lunak, ini bahan keras untuk membuat patung. Nah, ini untuk alatnya yaitu palu dan pahat. Ini palunya, ini pahatnya. Kemudian ini amplasnya. Alat membuat patung dari bahan keras. Sekarang kita membuat plastisin dari lempung terigu. Nah, selanjutnya anak-anakku simak video berikut ini. Ada video tutorial untuk membuat plastisin dari lempung terigu. Selamat menikmati. Kalian pahami, simak baik-baik video berikut ini. Membuat lempung terigu. Halo, kali ini kita akan membuat lempung dari terigu, teman. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat lempung terigu adalah baskom, sendok, tepung terigu, air hangat, garam, pewarna makanan, dan minyak goreng. Mari kita mulai membuat lempung terigu. Pertama, kita tuangkan 10 sendok garam ke dalam baskom. Setelah itu, kita tuangkan 20 sendok air hangat ke dalam baskom. Lalu kita aduk seperti ini. Kita beri 20 tetes pewarna makanan ke dalam larutan garam. Untuk mendapatkan warna yang lebih pekat, kita bisa menambahkan pewarnanya, teman. Berikutnya, kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah itu, kita tuangkan 20 sendok tepung terigu perlahan-lahan. Kita aduk tepung terigu menggunakan sendok sampai tercampur dengan pewarna. Seperti ini, teman. Terakhir, kita uleni adonan tepung terigu menggunakan tangan. Nah, sudah jadi deh. Lihat, teman. Lempung terigu ini siap dibentuk sesuai kreasi kita loh. Contohnya seperti ini. Bagus bukan? Ayo buat lempung terigumu sendiri, teman. Selamat mencoba. Dah. Setelah kita simak baik-baik video tersebut, kita bisa mempraktekannya membuat bahan plastisin dari lempung terigu. Nah, sekarang kita membuat patung manusia dari lempung terigu. Nah, bagaimana caranya? Ini alat dan bahannya plastisin lempung terigu. Plastisin lempung terigu, kemudian lidi. Bagaimana caranya? Nah, ini langkah-langkah membuatnya. Mungkin anakku tahu ini, kita tekan plastisin lempung terigu hingga teksturnya liat dan siap untuk dibentuk. Jadi kita tekan-tekan sampai lembut gitu kan, karena memang plastisin pada dasarnya memang dia empuk ya, lembut.
Jadi kita tekan-tekan begini, ya ikut sesuai dengan apa yang kita bentuk. Yang kedua, kita bentuk plastisin menjadi bentuk kepala. Ini menjadi bentuk kepala. Terus kemudian kita bentuk lagi plastisin menjadi bentuk tubuh. Di bentuk tubuhnya seperti badan, tangan, bentuk tangannya, kemudian kita bentuk plastisin menjadi bentuk tubuh lain seperti badan, tangan, dan kaki. Kita tempelkan bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki. Setelah kita bentuk masing-masing bagian tadi, kita tempelkan. Yang kepala taruh di atas, yang tangan kiri taruh di kiri, yang tangan kanan taruh di kanan, yang kaki juga taruh di bawah. Kemudian kita ukir bagian tubuh seperti mata, hidung, dan mulut menggunakan 3D. Nah, karena kita bisa membuat bentuk kepala bulat saja, kemudian kan masih bulat penuh. Untuk mengukirnya kita pakai lidi, sedikit-sedikit kita bentuk sehingga nampak matanya, nampak hidungnya, nampak mulutnya, atau mungkin bahkan nampak rambutnya seperti apa. Patung berbentuk manusia dari plastisin sudah jadi contohnya sekalian. Patung dari plastisin yang berbentuk manusia. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini, yaitu ada 2 tadi. Yang pertama tentang PPKN, yang kedua tentang SBDB. Untuk tugasnya anak-anak sekalian bisa dibuka di blog kelas 4 seperti biasa. Di situ ada buku temanya, silakan anak-anak tulis di buku tulis. Untuk tugasnya, jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian diunggah. Sebelum diunggah difoto dulu ya nak ya, difoto dulu dengan penuh tangan yang tentunya, terus kemudian diunggah ke Classroom. Jangan diunggah ke WA, ke Classroom saja. Karena nanti kalau di WA nanti campur dengan file-file lain, punya makmu sangat kesulitan untuk apalagi kalau banyak nanti kan, kalau banyak akan menyebabkan mungkin numpuk di situ, campur dengan pekerjaan yang lain. Tapi kalau di Classroom sudah ada namanya, di situ ada namanya, lebih terkoordinir, lebih rapi. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.